Perubahan sosial budaya pada masyarakat tidak datang dengan sendirinya, melainkan ada faktor-faktor yang menyebabkan perubahan sosial budaya tersebut terjadi. Pada dasarnya, perubahan sosial budaya pada masyarakat terjadi karena adanya sesuatu yang sudah tidak memuaskan. Kebosanan masyarakat terhadap sesuatu yang ada, dan juga karena menyesuaikan diri dengan faktor yang baru. Adapun penyebab perubahan sosial budaya ada dua, faktor intern dan faktor ekstern. Adapun penyebab perubahan sosial budaya diantaranya adalah bertambah dan berkurangnya penduduk. Apabila suatu daerah mulai dipadati oleh penduduk, maka akan banyak perubahan sosial budaya yang terjadi. Di antaranya keramah tamahan menurun, banyak muncul kelompok baru, dan adanya perubahan pada lembaga sosial. Jumlah penduduk yang besar di Indonesia juga menjadi masalah yang serius di daerah perkotaan. Bonus demografi merupakan bonus yang dinikmati oleh suatu negara akibat dari besarnya proporsi penduduk produktif, yaitu rentang usia 15-64 tahun. Apabila pengelolaan bonus ini dilakukan dengan baik, maka pemerintah akan menyediakan sarana dan prasarana sehingga kebutuhan masyarakat akan terpenuhi. Suatu penemuan baru juga menyebabkan perubahan di bidang-bidang tertentu. Adanya penemuan handphone dan internet adalah sebagian kecil dari penemuan baru atau pembaharuan. Penemuan baru tersebut akan menyebabkan perubahan di bidang komunikasi, interaksi sosial, status sosial, pola pikir, dan tindakan manusia. Konflik juga dapat terjadi dengan penyebab yaitu perbedaan, baik perbedaan kepentingan, pendapat, kebudayaan maupun individu. Konflik dapat menjadikan perubahan dalam masyarakat. Perubahan sosial dan konflik adalah dua hal yang saling berkaitan. Ketika masyarakat terjadi perubahan sosial budaya, maka akan terjadi konflik di situ, yaitu mengubah nilai-nilai yang ada dalam masyarakat. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang merdeka, bebas dari cengkraman penjajah. Berbagai perubahan terlihat mengikuti seperti lembaga keluarga, sistem sosial, sistem politik, dan ekonomi. Revolusi atau pemberontakan akan menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya. Diawali dari ketidakpuasan, kemudian diarahkan pada sistem kekuasaan yang dianggap tidak cocok. Perubahan lingkungan alam dapat terjadi karena faktor alam dan manusia. Contohnya terjadinya banjir, lahar panas, gunung api meletus, gempa bumi, dan tsunami. Merupakan salah satu contoh lingkungan alam yang mengalami perubahan. Sementara perubahan yang dilakukan oleh manusia diantaranya adalah penggunaan teknologi, pengelolaan alam, pemanfaatan lingkungan alam yang berlebihan, pembuangan limbah ke lingkungan alam, dan sebagainya. Terjadinya perang di suatu wilayah berpengaruh terhadap warga masyarakatnya. Perubahan itu dapat terjadi dari cara berperilaku, berpikir, kepribadian mereka. Mengapa demikian? Perang akan membawa perubahan besar dan kecil ke dalam warga masyarakat yang terlibat perang, terutama terhadap masyarakat yang kalah perang. Bangsa yang menang akan memaksakan kebudayaan kepada negara yang kalah perang. Dalam masyarakat, pengaruh kebudayaan suatu masyarakat dapat menyebabkan terjadinya perubahan sosial budaya pada masyarakat lain. Contohnya adalah Masjid Agung Banten dan Masjid Demak yang mencerminkan adanya perpaduan dua agama. Pada Masjid Agung, struktur bangunannya mencerminkan seni bangunan Meru atau ciri utama bangunan Hindu, tetapi berfungsi untuk tempat beribadah umat Islam.
Proses pertemuan kebudayaan tidak selalu saling mempengaruhi. Ketika kedua budaya mempunyai taraf seimbang, akan terjadi saling menolak atau cultural animosity. Contoh cultural animosity adalah kebudayaan Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta. Keduanya merupakan pecahan dari Kerajaan Mataram. Yogyakarta dan Surakarta mempunyai kebudayaan hampir sama, namun sebenarnya masing-masing budaya asli telah hilang. Adapun faktor yang menghalangi terjadinya perubahan dikenal dengan nama faktor penghambat. Terdapat 5 faktor penghambat perubahan sosial budaya. Kehidupan masyarakat terasing, perkembangan iptek yang lambat, sikap masyarakat tradisional, dan adanya prasangka hal baru dan adat istiadat. Keadaan masyarakat terasing belum tentu kehendak mereka. Hal ini terjadi karena kondisi daerah yang terisolasi dari jalur komunikasi dan transportasi, yang menyebabkan mereka menjadi terisolasi dari masyarakat lain. Tentunya hal tersebut akan menghambat terjadinya perubahan sosial budaya. Karena terisolasi, mereka tidak mengetahui perkembangan budaya, sehingga mereka sulit berkembang dan memperkaya budayanya. Akibat perubahan sosial budaya dalam masyarakat tersebut menjadi sulit terjadi. Pernahkah kalian mendengar kisah suku Baduy atau orang Kanekes? Mereka adalah salah satu bangsa di daerah Banten yang masih sangat mengagungkan sikap tradisional warisan dari nenek moyang. Mereka memilih mengisolasi diri dari dunia modern. Anak-anak mereka tidak diperkenankan untuk sekolah secara formal. Mereka hanya boleh belajar dari lingkungan alam. Pelajaran yang diperoleh dari turun-temurun, terutama adat istiadat warisan nenek moyang. Merasakan hidup di bawah penjajahan selama beratus-ratus tahun membuat bangsa Indonesia mengalami trauma, terutama golongan tua. Mereka terkadang merasa curiga dengan prasangka terhadap budaya asing yang berasal dari barat. Perasaan dan prasangka menimbulkan sikap yang acuh, tidak peduli, dan antipati terhadap sesuatu yang baru dari luar masyarakat. Padahal sesuatu yang berasal dari luar masyarakat sebenarnya juga terkadang bermanfaat. Adat merupakan pola perilaku bagi anggota masyarakat yang dilakukan secara berulang-ulang untuk memenuhi kebutuhan pokok. Adat biasanya bersumber dari nilai tradisional yang telah mengakar pada kehidupan suatu masyarakat. Adat istiadat telah mereka nikmati sebagian dari kehidupan mereka. Selanjutnya, ketika ada hal baru yang menggantikan adat istiadat, maka tidak akan diterima dengan baik. Contohnya adalah penerapan alat pemotong padi dalam masyarakat yang telah dilaksanakan secara turun-temurun.